Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Karya Helvi Tiana Rosa. Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldoser? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari? Tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali? Atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapa, tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka, menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi? Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa, di halamannya mengenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar? Peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat nadi. Kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah ditonton di bioskop dan televisi. Kebiadaban yang maha nazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening. Palestina. Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu, tak jarang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, maka kukatakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tak bisa hanya diam menyaksi pagelaran maha nazi sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Kita tak bisa sekedar menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai Amr Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Ban Ki-moon, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Mahanazi teroris Zionis Israel yang pongah
melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian, apakah kita tak malu pada para syuhada Filipina, Rachel Corrie, Yoyoh Yusroh, dan George Galloway? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya, dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi itu? Tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia. Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan, air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan Mahanazi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali di rubrik Renungan. Kali ini kita akan membedah puisi karya Helvi Tiano Rosa yang dibacakan dengan baik oleh sahabat saya, Melanie Widyastuti. Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Karya Helvi Tiano Rosa. Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldoser? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari? Tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali? Atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapa? Tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara? Para balita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka, menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi. Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa, di halamannya mengenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar? Peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat nadi. Kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah ditonton di bioskop dan televisi. Kebiadaban yang Mahanazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening. Palestina. Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu, tak jarang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris.
Maka kukatakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tak bisa hanya diam menyaksi pagelaran Mahanazi sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Kita tak bisa sekedar menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai Amr Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Ban Ki-moon, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Mahanazi teroris Zionis Israel yang pongah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian, apakah kita tak malu pada para syuhada Flotilla, Rachel Corrie, Yoyoh Yusroh, dan George Galloway? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya, dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi itu? Tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia? Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan, air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan Mahanazi. Hati saya bergetar setiap kali mendengar puisi ini. Itulah sebabnya tidak banyak yang bisa saya ulas dari puisi ini. Saya khawatir akan merusak makna yang terkandung dalam puisi yang nampaknya sengaja ditulis untuk mengungkapkan perasaan dan keprihatinan terhadap konflik di Palestina, khususnya dalam konteks pendudukan Israel dan penderitaan rakyat Palestina. Puisi ini dengan kuat menggambarkan penderitaan rakyat Palestina, termasuk penghancuran rumah mereka, pembantaian, dan penganiayaan. Puisi ini dengan detail menggambarkan situasi yang sangat sulit, di mana kehidupan sehari-hari rakyat Palestina penuh dengan nestapa, penuh dengan keterbatasan, bahkan untuk hal-hal yang mendasar seperti makanan dan listrik. Puisi ini juga mencerminkan rasa frustasi terhadap ketidakpedulian dunia internasional terhadap konflik di Palestina. Bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Liga Arab nampaknya tidak melakukan banyak hal untuk mengatasi situasi tersebut, sementara negara-negara lain lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri. Puisi ini juga memanggil kita untuk mengambil tindakan dan menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban moral untuk peduli terhadap penderitaan sesama manusia dan berusaha untuk mengakhiri kekejaman Zionis. Cinta dan kemanusiaan adalah nilai-nilai yang universal dan harus melebihi batas-batas negara. Kemanusiaan harus berada di atas pertimbangan politik dan nasionalisme yang seringkali menjadi penghalang bagi penyelesaian konflik dan bantuan kepada rakyat yang menderita. Puisi ini dengan kuat membangkitkan emosi dan kesadaran tentang penderitaan di Palestina dan menegaskan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari seluruh dunia. Partai Buruh sudah melakukan itu. Partai ini percaya kemanusiaan tak berbatas negara. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah keniscayaan yang harus kita perjuangkan.
Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.